Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudiana Faisa, NIM 18043120. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yaitu analisis common size dari PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk dan Instantan Anak. Di sini saya menggunakan 3 laporan keuangannya, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Yang akan dilakukan analisis yaitu dari tahun 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020. Langsung saja kita masuk ke laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Nah, pada Excel yang sudah saya tampilkan ini, dapat kita lihat sendiri, ini adalah data dari laporan laba rugi PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk yang dimulai dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020. Di sini saya akan melakukan analisis common size, yaitu dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Nah, pada data ini dapat kita lihat sendiri, yaitu akun komponen-komponen laporan laba rugi itu sendiri, yaitu yang terdiri dari penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba kotor, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat sendiri penjualan bersih PT Sempurna ini gimana pergerakan dari tahun ke tahun, yaitu kalau penjualan bersihnya itu mengalami kenaikan dan penurunan. Untuk laba kotornya mengalami kenaikan dan penurunan juga. Langsung saja kita masuk ke analisis common size-nya. Rumus yang digunakan untuk analisis common size pada laporan laba rugi adalah kita dapat menggunakan rumus, yaitu komponen dari laba rugi yang didapatkan dari data dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Ini adalah rumus dari analisis common size untuk pada laporan laba rugi. Langsung saja kita masuk ke analisisnya. Nah, dapat kita lihat sendiri, ini merupakan analisis common size dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Untuk kita masuk yang pertama, yaitu kita contohkan untuk tahun 2017. Untuk tahun 2017 dapat kita lihat bahwa penjualan bersih ini memang harus ditargetkan 100% untuk tiap tahunnya. Jadi memang harus 100% ya untuk tiap tahunnya. Memang harus dibikin 100%. Langsung saja kita masuk ke beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan pada tahun 2017 itu sebesar min 76%. Ini didapatkan dari beban penjualan didapatkan dari data yang telah kita buat sebelumnya. Nah, beban penjualan pada tahun 2017 dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Itu maka dapat hasilnya min 76%. Begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya. Menggunakan rumus yang sama, dan untuk komponen-komponen yang lain pada laporan posisi keuangan ini menggunakan rumus yang sama. Hanya pembaginya yang sama, tetapi komponen-komponennya yang berbeda. Pembaginya tetap dibagi dengan penjualan bersih pada tahun tersebut. Dapat kita lihat sendiri, beban pokok penjualan pada tahun 2017, 18, 19, dan tahun 2020 itu mengalami penurunan dan juga kenaikan. Kita masuk ke laba kotor. Laba kotor itu sendiri dapatkan dari hasil dari pengurangan penjualan bersih dengan beban pokok penjualan. 100% dikurangi dengan min 76%, maka mendapatkan hasil 24%. Laba kotor pada tahun 2017. PT Sempurna ini laba kotornya mengalami kenaikan pada tahun 2019, yaitu 25%, lalu turun 5% pada tahun 2020. Begitu juga untuk komponen-komponen lainnya, seperti beban-beban. Beban-beban ini kita dapatkan dari data beban pada tahun 2017 dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Menggunakan rumus yang sama. Dan untuk laba sebelum pajak penghasilan, yaitu didapatkan dari penjumlahan dari laba kotor sampai ke bagian atas hasil bersih entitas asosiasi ini, atau pengurangan, dapat hasil 17%. Jadi laba sebelum pajak penghasilan itu tetap sampai tahun 2019, namun turun pada tahun 2020. Begitu juga untuk laba tahun berjalan, ini didapatkan dari rumus yang sama, yaitu pembaginya penjualan bersih
dikurangi dengan laba sebelum pajak penghasilan, maka mendapatkan hasil 13%. Tetap pada sampai tahun 2019, namun turun pada tahun 2020. Dan untuk jumlah penghasil korporasi lainnya ini didapatkan dari hasil pengurangan laba tahun berjalan dikurangi dengan komponen-komponen jumlah penghasilan korporasi lainnya. Nah, ini dapat kita lihat sendiri bagaimana pergerakan jumlah penghasil komprehensif PT Sampurna tiap tahunnya. Langsung saja kita masuk ke tabel. Nah, ini adalah tabel perhitungan laba rugi dari analisis common size. Kita lihat sendiri, tabel ini terdiri dari 4 komponen, yaitu laba kotor, laba sebelum pajak penghasilan, laba tahun berjalan, dan jumlah penghasil komprehensif lainnya. Data-data ini kita dapatkan dari analisis yang kita lakukan sebelumnya, tabel yang tadi. Data itu kita ambil dari sini, kita kelompokkan, maka kita langsung dapat melihat bagaimanakah pergerakan dari analisis komersial pada laporan laba rugi. Nah, dan ini merupakan grafik presentasi laporan laba rugi yang nanti akan dijelaskan pada Word yang akan kita tampilkan. Langsung saja kita masuk ke laporan yang kedua, yaitu laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan ini sendiri dapat kita gunakan rumus, yaitu untuk komponen aset dapat kita gunakan rumus komponen aset dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Untuk liabilitas yaitu komponen liabilitas dikali dengan total liabilitas dan ekuitas dikali 100%. Dan ekuitasnya yaitu komponen ekuitas dikali dengan jumlah liabilitas dan ekuitas dikali 100%. Kita masuk ke contoh, kita ambil tahun yang 2017. Nah, untuk tahun 2017 ini, sebelumnya kita dapat melihat komponen-komponen dari LPK tersebut, yaitu ada komponen aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, komponen liabilitas yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, dan ekuitas. Kita langsung masuk ke analisis common size-nya, yaitu untuk komponen aset. Kita ambil contoh kas dan setara kas. Di sini berjumlah 17%. 17% ini kita dapatkan dari data kas dan setara kas pada tahun 2017. Ini dibagi dengan jumlah aset. Jumlah aset yaitu jumlah aset lancar dan aset tidak lancar. Dapat kita lihat data. Nah, pembaginya ini ya. Kalau untuk aset, pembaginya jumlah aset. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau untuk aset, pembaginya jumlah aset. Dapat kita lihat sendiri untuk tahun ke tahun menggunakan rumus yang sama, dan untuk komponen-komponen lain pada LPK ini juga menggunakan rumus yang sama. Untuk jumlah aset lancar ini merupakan penjumlahan dari seluruh total aset lancar yang sudah kita cari tadi, persentasenya dijumlahkan. Nah, pada laporan PT Sampurna ini jumlah aset lancar PT Sampurna terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Langsung masuk saja ke aset yang tidak lancar. Aset tidak lancar yaitu menggunakan rumus yang sama, komponen-komponen ini dibagi dengan jumlah aset. Dan untuk jumlah aset tidak lancar ini hasil dari seluruh komponen-komponen ini dijumlahkan persentasenya, maka mendapatkan 21%. Untuk aset tidak lancar PT Sampurna mengalami penurunan tiap tahunnya, tapi tidak terlalu signifikan. Dan untuk jumlah aset ini memang harus 100%. Memang harus ditargetkan 100%. Jika teman-teman tidak 100%, yaitu berarti itu ada data yang salah atau mengalami perhitungan yang salah. 100% ini kita dapatkan dari jumlah aset tidak lancar yang di atas tadi dibagi dengan jumlah aset lancar. Aset tidak lancar. Untuk liabilitas, yaitu liabilitas jangka pendek, rumusnya sama, tetapi pembaginya yaitu jumlah liabilitas dan ekuitas. Hanya beda di pembagi saja. Nah, dapat kita lihat ini adalah jumlah liabilitas jangka pendek PT Sampurna tiap tahunnya. Ini jumlah liabilitas jangka panjangnya. Untuk jumlah liabilitas yaitu hasil dari jumlah liabilitas jangka pendek dan panjang. Dan untuk ekuitas dapat kita lihat sendiri. Jumlah ekuitas ini didapatkan dari komponen-komponen ekuitas. Untuk jumlah liabilitas dan ekuitas yaitu
harus 100%, yaitu jumlah dari ekuitas dan jumlah dari liabilitas yang tadi. Harus ditarik ke 100% sama dengan jumlah aset yang tadi memang harus 100%. Langsung saja kita masuk ke tabel. Nah, pada laporan fisik keuangan ini ada dua tabel, yaitu tabel untuk aset dan tabel untuk liabilitas dan ekuitas. Ini adalah tabel untuk aset yang terdiri aset lancar dan aset tidak lancar. Ini ada grafiknya. Nanti grafik akan kita bahas pada Word. Dan ini adalah tabel liabilitas dan ekuitas, di mana ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Dan di sini juga ditampilkan grafiknya yang akan dibahas nanti. Lanjut ke laporan terakhir, yaitu laporan arus kas. Rumus yang digunakan untuk analisis common sense pada laporan arus kas yaitu kita dapat menggunakan rumus komponen arus kas. Komponen arus kas itu dibagi dengan total arus kas dikali dengan 100%. Dalam arus kas ini ada tiga aktivitas operasi, yaitu tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan. Nah, untuk analisisnya dapat kita lihat sendiri. Kita contohkan untuk tahun 2017. Untuk tahun 2017 yaitu 703% untuk penerimaan kas dari pelanggan. Rumusnya yaitu data komponen pada tahun 2017 dibagi dengan aktivitas operasi. Untuk seluruh aktivitas operasi, membaginya adalah jumlah nilai dari seluruh aktivitas operasi ini. Nah, ini semua didapatkan dari data masing-masing komponen dibagi dengan jumlah penerimaan kas dari aktivitas operasi, di mana jumlahnya ini memang harus 100%, ditargetkan 100%. Nah, untuk masuk yang kedua yaitu untuk aktivitas investasi. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi yaitu rumusnya sama, itu hanya pembaginya itu diubah menjadi pembagi pada jumlah arus kas bersih yang diterima dari aktivitas investasi. Dan memang harus 100% juga. Bisa masuk yang ketiga yaitu dari aktivitas pendanaan. Rumusnya sama, tetapi pembaginya yaitu jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, dan itu memang harus 100%. Kita masuk ke tabel arus kas, analisis common sense-nya. Nah, di tabel ini kita dapat lihat bahwa arus kas bersih dan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan itu memang harus 100% untuk tiap tahunnya. Dan di sini membuktikan bahwa data yang digunakan telah betul dan mendapatkan hasil 100%. Dan untuk graf ini adalah grafik arus kas analisis common sense PT Sempurna. Akan dijelaskan nanti pada Word. Langsung saja kita masuk ke Word. Nah, langsung saja. Kita masuk ke Word. Ini adalah Word dari analisis common sense PT Sempurna. Nah, untuk yang pertama yaitu laporan laba rugi. Di sini ditampilkan lagi tabel yang ada pada Excel, di mana laporan laba rugi ini memiliki laba komponen yaitu laba kotor, laba sebelum pajak penghasilan, laba tahun berjalan, serta jumlah penghasil kompresi tahun berjalan. Dapat kita lihat sendiri gimana kenaikan dan penurunan dari laba kotor seluruh laba pada PT Sempurna ini. Dan ini adalah
grafiknya itu yang menunjukkan bagaimana pergerakan tiap tahunnya. Untuk laporan yang kedua yaitu laporan posisi keuangan yang ditampilkan yang pertama yaitu tabel aset dan terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Ini adalah grafik dari aset. Dan ini adalah tabel dari liabilitas dan ekuitas serta grafiknya. Dan yang terakhir yaitu untuk laporan arus kas yang terdiri dari laporan arus kas operasi, investasi, serta pendanaan. Ini adalah grafiknya. Dan analisis untuk tiap tahunnya yaitu yang pertama yaitu laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dapat dilihat dari tabel dan grafik di atas, laba kotor meningkat pada tahun 2017 sebesar 54%. Namun untuk perhitungan laba dari usaha, laba sebelum pajak dan penghasilan bersih tahun berjalan mengalami defisit yang cukup tajam. Hal ini dapat kita lihat pada grafik dan tabel yang telah disajikan di atas. Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, komponen aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar pada tabel grafik di atas dapat dilihat terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sedangkan untuk aset tidak lancar meningkat di tahun 2017 sebesar 21%. Dan untuk tahun berikutnya mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan. Untuk komponen liabilitas yang terdiri dari liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang pada tabel yang tersebut mengalami penurunan 1%, yaitu dari 6% pada tahun 2017 menjadi 5% pada tahun 2018, dan tidak mengalami peningkatan dan juga penurunan untuk tiap tahunnya. Untuk laporan arus kas, yaitu pada laporan arus kas, jika ditotalkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, semuanya itu harus bertotalkan 100%. Yang berarti arus kas harus keadaan baik. Dan jika dilihat dari total penerimaan dan pengeluaran kas, dapat kita lihat pada Excel tersebut. Selanjutnya itu membuat kesimpulan dari setiap laporan. Untuk laporan laba rugi dapat kita simpulkan adalah dilihat dari analisis laba rugi PT Sempurna ini menggunakan analisis common sense, laba tiap tahunnya mengalami penurunan dan juga kenaikan yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yaitu kurang profesional dalam laba. Untuk laporan posisi keuangan yaitu pada laporan PT Hanjaya Mandala Sempurna ini melihatkan bahwa total aset lancar tiap tahunnya mengalami peningkatan dan aset tidak lancar mengalami penurunan setiap tahunnya. Dan untuk liabilitas ekuitas dapat dilihat bahwa liabilitas jangka pendek terus mengalami peningkatan dan tiap tahunnya. Liabilitas jangka panjang normal tiap tahunnya dan untuk ekuitas mengalami penurunan. Dan untuk laporan arus kas yaitu pada PT Sempurna ini jika dilihat dari aliran arus kas operasi, investasi, dan pendanaan sudah cukup baik dan tidak terjadi penurunan dan peningkatan terlalu besar. Rekomendasi terhadap 3 laporan tersebut. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Pada laba rugi tersebut sudah dijelaskan bahwa laba mengalami penurunan dan juga kenaikan tiap tahunnya. Karena hal ini disebabkan oleh beban yang cukup besar dari penjualan bersih perusahaan. Untuk peningkatan kinerja perusahaan masa depan, hal yang harus dilakukan perusahaan adalah meningkatkan penjualan dan mengurangi pengeluaran. Hal yang dirasa tidak perlu dapat dikurangi. Lanjut ke laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja di perusahaan di masa depan yaitu perlu diketahui aset itu merupakan segala sesuatu yang dimiliki perusahaan, sedangkan liabilitas dan ekuitas segala sesuatu yang perusahaan lakukan untuk mendapatkan atau membiayai aset.
Sehingga hal yang dilakukan agar perusahaan meningkat di masa depan itu melakukan perawatan aset dengan baik, sehingga aset tersebut bernilai tinggi di masa depan. Dan yang terakhir itu pada laporan arus kas yang perlu dilakukan adalah menekan pengeluaran agar tidak lebih besar dari penerimaan, kemudian mengevaluasi bisnis dengan melihat apakah aliran kas sudah baik tiap tahunnya. Yang ketiga yaitu menghindari penumpukan stok, dan yang keempat itu tadi piutang secara berkala. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya kurang jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.